Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pagi untuk kita semua, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel 10 ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika bukan kita yang terlebih dahulu menguatkan diri kita tentang peristiwa yang akan kita hadapi, bagaimana kita akan menguatkan hati orang lain untuk sama-sama satu langkah bersama-sama dengan kita untuk menghadapi segala perlawanan pertentangan di depan. Yoab berseru supaya masing-masing mereka menguatkan hati mereka demi bangsa dan kota yang sedang mereka lindungi. Ketika mereka akan menghadapi orang-orang yang berasal dari Aram, mereka memberikan terlebih dahulu pengertian tentang peperangan itu untuk kemuliaan Tuhan demi melindungi bangsa Israel, sehingga mereka menguatkan diri mereka untuk menghadapi hal-hal yang sangat sulit dan besar yang akan mereka hadapi. Dan ternyata ketika kita membaca secara menyeluruh perikop ini, ternyata orang-orang dari Bani Aram, mereka dipukul mundur oleh bangsa Israel, dan ketika mereka sudah mengalah, bangsa-bangsa lain dari bani-bani bangsa lainnya ingin berdamai dengan bangsa Israel. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita perhatikan dalam seruan Yoab tentang peristiwa ini? Kita sebenarnya memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatunya, baik hubungan sebab akibat, tidak seluruhnya terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada campur tangan Allah dalam kedaulatannya lewat peristiwa sejarah. Sebenarnya inti dari nats hari ini bukanlah Yoab atau bangsa Israel yang berperang melawan Bani Aram. Tetapi yang terpenting adalah adanya Allah di balik keberhasilan mereka. Semua yang terjadi di dunia ini ada Allah yang menciptakannya. Dan jika terjadi segala sesuatu kesulitan, segala sesuatunya akan dapat kita hadapi karena ada Allah yang senantiasa hadir dan memberikan pengertian kepada kita. Sehingga saudara, jangan melihat peristiwa itu dengan begitu hebatnya dan membuat saudara semakin terpuruk. Ada istilah yang pernah saya terima ketika masa OPMB atau orientasi penerimaan mahasiswa baru, dari senior yang berkata demikian, "Don't trouble the trouble, if you trouble the trouble will trouble you." Jangan engkau mempersoalkan persoalan. Jika engkau mempersoalkan persoalan, persoalan itu akan mempersoalkan engkau. Tetapi prinsip yang kita harus temukan dalam hidup ini adalah seperti Yoab yang berkata dan berseru, "Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita, dan Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Sehingga inilah yang menjadi prinsip yang terbaik bagi kita. Kuatkan hati saudara demi kemuliaan Tuhan, dan hiduplah sebagai orang-orang yang dibenarkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu.
kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga melalui campur tangan Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas kami, sehingga peristiwa tidak menjadi musibah yang sangat berarti, tetapi itu mengizinkan kami untuk mengerti hikmat Tuhan sedang bekerja dan berdaulat dalam segala sejarah. Mampukan kami mengerti Bapa, meskipun kami harus menghadapi banyak peperangan, karena dunia ini membenci kebenaran. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.